Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalida Zalfa dari kelas 11 F1 ingin mempresentasikan tentang suspensi dan emulsi. Yang pertama ada suspensi. Suspensi adalah sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut, terdispersi dalam cairan pembawa. Definisi suspensi adalah sediaan farmasi bentuk cairan yang merupakan sistem dua fase, yaitu bagian cairan yang merupakan bahan pendukung atau pembawa dan bagian zat padat yang tidak larut tetapi berbentuk halus atau partikel kecil terdispersi dalam cairan pembawanya. Syarat suspensi yang pertama, zat yang terdispersi harus halus. Kedua, tidak boleh cepat mengendap. Yang ketiga, jika dikocok perlahan dapat segera terdispersi kembali. Macam-macam suspensi. Fase liquid atau suspensi dalam air. Biasanya untuk pemakaian obat minum. Dimaksudkan untuk pemakaian cepat, tapi waktu kerjanya pendek. Fase liquid minyak atau suspensi dalam minyak. Biasanya untuk pemakaian luar atau topikal. Dimaksudkan untuk pemakaian yang membutuhkan daya kerja panjang, tetapi kerja obatnya lambat. Bahan pensuspensi dari alam. Yang pertama ada pulvis bumi arabici atau akasia, larut dalam air, bersifat asam dan berasal dari eksudat tanaman akasia sp. Yang kedua ada chondrus, larut dalam air, bersifat alkali dan berasal dari tanaman Chondrus crispus atau Gigartina mammillaria. Yang ketiga ada tragamus, sangat lambat mengalami hidrasi. Hidrasi dapat dipercepat dengan pemanasan dan berasal dari eksudat tanaman Astragalus bumifera. Yang keempat ada algin, mudah mengalami fermentasi oleh bakteri, jadi harus ditambahkan pengawet dan berasal dari gangga laut. Yang kelima ada tanah liat, tidak larut air, tidak dipengaruhi panas, dan tidak dipengaruhi oleh fermentasi bakteri. Yang keenam ada pulvis gumosus atau PGS. Untuk obat berkhasiat keras disuspensi dengan PGS sebanyak 2% dari jumlah obat minum. Sedangkan untuk obat tidak berkhasiat keras disuspensi dengan PGS sebanyak 1% dari jumlah cairan obat minum. Metode pembuatan suspensi. Yang pertama ada metode dispersi, dengan cara menambahkan serbuk bahan obat ke dalam mucilago yang telah terbentuk kemudian baru diencerkan. Yang kedua ada metode presipitasi. Zat yang akan didispersikan dilarutkan dulu ke dalam pelarut organik yang mau dicampurkan dengan air. Setelah larut dalam pelarut organik diencerkan dengan larutan pensuspensi dalam air, akan terjadi endapan halus dan tersuspensi dengan bahan pensuspensi. Yang kedua ada emulsi. Emulsi adalah sediaan yang mengandung bahan obat cair atau larutan obat, terdispersi dalam cairan pembawa. Distabilkan dengan zat pengemulsi atau surfaktan yang cocok. Komponen dasar emulsi yang pertama ada fase disperse, fase discontinue. Zat cair yang terbagi-bagi menjadi butiran kecil ke dalam zat cair yang lain maka sering disebut fase internal. Fase continue. Zat cair dalam emulsi yang berfungsi sebagai bahan pendukung dari emulsi tersebut sering disebut fase eksternal. Yang ketiga ada emulgator, bagian dari emulsi yang berfungsi untuk menstabilkan emulsi. Tipe emulsi yang pertama ada emulsi tipe oil in water, terdiri dari butiran minyak yang tersebar di dalam air sebagai fase eksternal dan minyak sebagai fase internal. Emulsi tipe water in oil terdiri dari butiran air yang tersebar ke dalam minyak sebagai fase eksternal dan air sebagai fase internal. Macam-macam emulsi. A. Emulsi vera atau alam. Emulsi yang dibuat dari biji-bijian yang mengandung lemak dan protein dengan air. B. Emulsi spuria atau buatan. Emulsi yang terbentuk karena penambahan emulgator dari luar. Macam-macam emulgator. Yang pertama ada emulgator alam. A. Emulgator dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya ada gom Arab, seragakan, agar, dan kontrus. Yang B. Emulgator berasal dari hewan. Contohnya ada kuning telur dan adexlane. Yang C. Emulgator dari tanah mineral. Contohnya ada magnesium, aluminium silikat, dan bentonit. Yang kedua ada emulgator buatan. Contohnya ada sabun, Twin 20, Span 20, dan benzalkonium klorid. Syarat emulgator. Yang pertama, dapat membentuk lapisan film yang kuat tetapi lunak. Yang kedua, jumlahnya cukup untuk menutup semua permukaan partikel fase disperse. Yang ketiga, dapat membentuk lapisan film dengan cepat dan dapat menutup semua permukaan partikel dengan segera.
Metode pembuatan emulsi. Yang pertama ada metode gempering. Zat pengemulsi dicampur dengan minyak, kemudian ditambahkan air untuk pembentukan korpus emulsi, baru diencerkan dengan sisa air. Yang kedua ada metode bom basah. Zat pengemulsi ditambahkan ke dalam air agar membentuk mucilago. Kemudian perlahan-lahan minyak dicampurkan untuk membentuk emulsi. Setelah itu diencerkan dengan sisa air. Yang ketiga ada metode botol. Digunakan untuk minyak menguap dan zat-zat bersifat minyak dan mempunyai viskositas rendah. Minyak dan serbuk gom dimasukkan ke dalam botol kering, kemudian ditambahkan 2 bagian air, tutup botol, kemudian dicampurkan tutup botol, kemudian campuran tersebut dikocok kuat, tambahkan sisa air sedikit demi sedikit sambil dikocok. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.